Aku kaget. Tiba-tiba anak tiriku sudah berada di dalam kamarku. Ia langsung mendekapku erat, seolah memangsaku. Tapi kata-katanya lembut, membuatku sejenak melayang dan lupa akan kehidupan yang sebenarnya. Tanpa kusadari ia telah meraih kebunku yang sangat lebat. Di sana ia bermain kacang polong yang tertutup rimbunnya rumput. Ia juga mencoba menanam pisang di kebunku. Suara yang tak kuharapkan tiba-tiba refleks keluar dari mulutku. Aku Yanti. Sudah lama aku menjanda setelah rumah tanggaku dulu kandas karena tekanan ekonomi yang tak tertanggungkan. Hari-hari saat itu terasa gelap, penuh kekhawatiran dan rasa bersalah. Tapi setelah bertahun-tahun mencoba bangkit, Tuhan mempertemukanku dengan Mas Budi, seorang pengusaha batu bara yang kukenal saat menjadi tenaga administrasi freelance di kantornya. Mas Budi sosok yang tenang dan penuh perhitungan. Ia memberiku rasa aman yang sudah lama hilang. Kami menikah sederhana di rumah orang tuaku, dan sejak itu aku tinggal di rumah barunya, rumah besar yang sepi tapi nyaman. Namun rumah itu tidak benar-benar kosong. Di dalamnya, ada satu sosok yang belum sepenuhnya bisa kujamah dengan kasih seorang ibu tiri, Angga, putra Mas Budi dari istri pertamanya, yang kini berusia 20 tahun. Angga jarang bicara. Tatapannya tajam, kadang sinis, dan sering membuatku canggung. Tapi ia tidak pernah bersikap kasar. Justru, ia terlalu sering hadir di hadapanku. Mas Budi sering bepergian keluar kota karena urusan tambang. Jadi hampir setiap hari, rumah itu hanya diisi oleh aku dan Angga. Awalnya, aku hanya menyapa singkat ketika bertemu di ruang makan atau dapur. Tapi lama-lama, Angga mulai sering masuk ke kamarku tanpa mengetuk. Katanya ia hanya ingin meminjam minyak kayu putih atau meminta dipijat karena badannya pegal. Kadang ia duduk di sudut ranjangku sambil memainkan HP-nya, menungguku selesai memasak nasi goreng, makanan favoritnya yang katanya lebih enak bila aku yang masak. Bu Yanti, ucapnya pelan suatu pagi, sambil memandangku dari ambang pintu kamar, nanti siang masakin nasi goreng kampung lagi, ya? Yang pakai cabai rawit kecil itu, kayak waktu pertama Bu masak pas baru pindah ke sini. Aku mengangguk sambil menyembunyikan kekagetan. Ia ingat detail kecil begitu, hari-hari berjalan seperti itu terus. Aku mulai merasa aneh. Ada kedekatan yang tumbuh, tapi terasa rumit. Aku tak tahu apakah ini hanya perasaan seorang ibu tiri yang berusaha mendekatkan diri, atau ada yang lebih gelap tersembunyi di balik caranya memandangku saat kami hanya berdua. Aku tidak ingin suamiku salah paham. Tapi aku juga tidak bisa memungkiri, rumah ini terlalu sepi, dan suara langkah kaki Angga di lorong-lorong panjang rumah besar itu mulai mengisi ruang yang dulunya kosong dalam hidupku. Dan pagi ini, seperti biasa, ia masuk. Lagi tanpa mencetak. Pagi itu matahari masuk dari jendela kamarku, menyinari tirai renda warna krem yang biasa hanya bergoyang pelan saat angin lewat. Tapi yang membuatku terbangun bukan cahaya, melainkan suara langkah kaki yang sangat familiar. Bu Yanti, boleh masuk? Tanya suara itu. Meski pintu kamarku sudah terbuka separuh, aku mengangguk pelan. Angga masuk dengan kaos lusuh dan celana pendek, matanya tampak lelah namun tetap memancarkan sesuatu yang sulit kujelaskan. Aku pegal banget. Kayaknya salah tidur. Bu Yanti masih ada minyak kayu putih? Tanyanya sambil duduk di sisi ranjangku. Aku mengangguk, lalu mengambil botol kecil dari laci meja rias. Tapi sebelum kuberikan, ia menatapku dalam, lalu berkata pelan, boleh minta tolong dipijat kayak kemarin, Bu? Aku terdiam sejenak. Ada rasa ragu, tapi juga rasa kasihan. Ia anak suamiku. Dan aku harus tetap bersikap baik, bukan dengan tangan. Agak gemetar, aku usapkan minyak ke pundaknya. Ia diam. Udara di kamar terasa berat. Tapi tiba-tiba ia bicara, dengan suara yang membuat jantungku berdetak tak karuan. Bu Yanti, katanya pelan. Aku belum pernah merasa nyaman begini di rumah, sejak Mama meninggal. Aku terdiam. Dulu, rumah ini cuma tempat tidur dan mandi. Tapi sejak Ayah nikah sama Ibu, rasanya kayak rumah itu beneran ada. Ada suara masakan, ada tawa, ada yang nyapa aku waktu pulang. Bahkan, nasi goreng buatan Ibu tuh kayak punya rasa yang gak pernah aku temuin dimanapun. Aku berhenti memijat. Kata katanya begitu dalam. Ia menunduk, Ibu cantik. Tapi bukan itu yang bikin aku nyaman. Ibu baik, sabar, dan gak takut sama aku. Padahal, orang-orang bilang aku dingin, bahkan Ayah pun jarang ngobrol panjang sama aku. Aku menarik napas dalam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Pujiannya terasa tulus, tapi juga membuatku gelisah. Aku tidak ingin menciptakan jarak.
Tapi juga tak ingin kedekatan ini berubah arah, Angga, kataku pelan, mencoba tersenyum. Ibu cuma ingin kamu betah di rumah. Dan kamu anak yang baik, walau memang agak pendiam ya. Ia tertawa kecil. Ibu juga. Baik dan beda. Kami terdiam cukup lama. Ia lalu bangkit dan berkata, nanti siang aku beliin cabai rawit. Biar ibu bisa masakin nasi goreng favoritku lagi. Setelah ia keluar, aku duduk diam cukup lama. Kalimat-kalimatnya tadi terus terngiang di telingaku. Bukan karena nada suaranya, tapi karena ada sesuatu dalam tatapan matanya yang belum pernah aku lihat dari anak tiri, sesuatu yang lebih dari sekadar rasa nyaman, dan untuk pertama kalinya, aku merasa, ada yang harus kubatasi, sebelum semua menjadi terlalu jauh. Hari itu mendung menggantung sejak siang. Udara lembab, dan suara hujan deras mulai terdengar sejak pukul 5 sore. Mas Budi masih berada di Kalimantan untuk urusan tambang, dan katanya baru bisa pulang minggu depan. Aku mulai terbiasa dengan keheningan rumah ini. Tapi malam ini, sepi terasa berbeda. Bu Yanti, aku pinjam TV di kamar, ya? Di ruang tengah mati lampunya, entah kenapa, kata Angga dari ambang pintu. Aku baru saja selesai menyetrika dan hendak mandi. Iya, nggak apa-apa. Tapi jangan larut-larut ya, kamu belum makan. Tenang, aku masak mie instan tadi, ujarnya sambil masuk, membawa bantal dan selimut kecil. Film yang ia tonton cukup menarik, tentang petualangan seorang anak muda di hutan yang penuh teka-teki. Awalnya aku tak berniat menonton, tapi saat aku keluar dari kamar mandi dan melihat Angga tertawa kecil, aku jadi duduk di kursi dekat ranjang. Satu film selesai. Lalu lanjut lagi. Dan lagi. Sampai aku lupa waktu, Angga tertidur lebih dulu, kepalanya bersandar di sisi ranjangku. Wajahnya tenang, berbeda jauh dari sosok dingin yang biasa kulihat. Aku berusaha berdiri dan membangunkannya, tapi saat aku menyentuh bahunya, ia menggeliat pelan dan bergumam, Bu, jangan pindah dulu, sebentar. Ayah, had a berdebar. Aku ragu. Tapi kemudian aku duduk kembali di sisi ranjang, malam terus berlalu. Entah karena lelah atau cuaca dingin yang terlalu nyaman, aku pun tertidur di sisi yang lain, masih dengan jarak yang aman, tapi cukup dekat untuk membuatku merasa bersalah. Aku terbangun jam 3 dini hari. Hujan masih turun. Lampu kamar redup. Dan aku menyadari satu hal. Aku tertidur di kamar bersama anak tiriku. Segera aku berdiri, menarik selimut untuk menutup tubuh Angga agar tak kedinginan. Wajahnya masih damai. Tapi di balik kedamaian itu, aku tahu, ada badai yang sedang tumbuh. Entah darinya, atau dariku sendiri. Aku kembali ke kamarku dengan hati tak tenang. Keesokan harinya, kami tidak bicara soal malam itu. Tapi sejak saat itu, ada perubahan kecil dalam caranya memandangku. Lebih dalam. Lebih lama. Dan entah kenapa, aku mulai takut menghadapi keheningan rumah ini sendirian. Sudah 2 minggu sejak malam hujan itu. Rumah kembali sunyi, dan Mas Budi masih sibuk bolak-balik proyek di Kalimantan. Tapi tubuhku mulai menunjukkan hal-hal yang aneh. Awalnya aku pikir cuma masuk angin. Tapi kemudian mual setiap pagi mulai terasa. Nafsu makan naik turun. Dan yang paling membuatku gelisah, perutku terasa kembung, bahkan membesar. Aku mencoba menepis pikiran buruk. Tapi ketakutan itu makin menguat saat aku melihat bayanganku sendiri di cermin. Wajahku pucat, mataku cekung, dan tubuhku seolah berubah perlahan. Jangan-jangan aku hamil, bisikku pada diri sendiri. Tapi, bagaimana mungkin? Aku pun diam-diam pergi ke bidan di ujung desa, pura-pura hanya ingin memeriksakan kesehatan biasa. Setelah pemeriksaan sederhana, bidan itu menatapku dengan wajah bingung, seolah tak yakin dengan hasil yang ia pegang. Bu Yanti, ini positif. Selamat ya, ibu sedang hamil. Dunia serasa berhenti. Napasku tercekat, aku tidak tahu harus senang atau takut. Aku dan Mas Budi sudah beberapa bulan tidak bersama secara suami istri karena ia sibuk. Jadi, pertanyaan itu muncul begitu saja di kepalaku. Kalau bukan karena Mas Budi, lalu karena apa? Atau siapa? Malam itu aku mengurung diri di kamar. Aku tidak berani menatap Angga. Ia hanya duduk di ruang tengah, memainkan gitarnya seperti biasa. Tapi ada sesuatu dalam nadanya malam itu, sesuatu yang dingin, dan menusuk. Apakah aku sedang kehilangan akal? Atau ada sesuatu yang tidak aku ketahui sedang terjadi dalam rumah ini? Sudah 2 minggu sejak malam hujan itu. Rumah kembali sunyi, dan Mas Budi masih sibuk bolak-balik proyek di Kalimantan. Tapi tubuhku mulai menunjukkan hal-hal yang aneh. Awalnya aku pikir cuma masuk angin. Tapi kemudian mual setiap pagi mulai. Teresa.
Nafsu makan naik turun. Dan yang paling membuatku gelisah, perutku terasa kembung, bahkan membesar. Aku mencoba menepis pikiran buruk. Tapi ketakutan itu makin menguat saat aku melihat bayanganku sendiri di cermin. Wajahku pucat, mataku cekung, dan tubuhku seolah berubah perlahan. Jangan-jangan aku hamil, bisikku pada diri sendiri. Tapi, bagaimana mungkin? Aku pun diam-diam pergi ke bidan di ujung desa, pura-pura hanya ingin memeriksakan kesehatan biasa. Setelah pemeriksaan sederhana, bidan itu menatapku dengan wajah bingung, seolah tak yakin dengan hasil yang ia pegang. Bu Yanti, ini positif. Selamat ya, ibu sedang hamil. Dunia serasa berhenti. Napasku tercekat, aku tidak tahu harus senang atau takut. Aku dan Mas Budi sudah beberapa bulan tidak bersama secara suami istri karena ia sibuk. Jadi, pertanyaan itu muncul begitu saja di kepalaku. Kalau bukan karena Mas Budi, lalu karena apa? Atau siapa? Malam itu aku mengurung diri di kamar. Aku tidak berani menatap Angga. Ia hanya duduk di ruang tengah, memainkan gitarnya seperti biasa. Tapi ada sesuatu dalam nadanya malam itu, sesuatu yang dingin dan menusuk. Apakah aku sedang kehilangan akal? Atau ada sesuatu yang tidak aku ketahui sedang terjadi dalam rumah ini? Subuh itu, langit mendung, seperti hatiku. Aku berdiri, mematung di teras rumah besar yang dulu kupikir akan menjadi tempatku menemukan kebahagiaan yang lama hilang. Tapi pagi ini, aku keluar dari rumah itu hanya dengan satu koper kecil dan sebuah kardus berisi pakaian bayi. Pakaian yang dulu kubeli dengan harapan akan memiliki anak dari Mas Budi. Ironisnya, sekarang benda-benda itu justru terasa menyindirku. Di belakangku, Angga membawa ransel hitam dan jaket usang. Wajahnya datar, tapi aku tahu, di dalam dirinya badai belum reda. Ia sudah meminta maaf, berkali-kali. Tapi aku, belum tahu harus memaafkan siapa lebih dulu, dia, Mas Budi, atau diriku sendiri. Maaf, Bu, ucap Angga pelan di trotoar depan. Rumah, aku tidak menjawab, kami berjalan menjauh dari gerbang besi itu. Pagi-pagi sekali kami meninggalkan tempat yang dulu kusebut rumah, dan kini menjadi tempat di mana semuanya runtuh. Kami menyewa kamar kecil di pinggiran kota. Satu ranjang sempit, satu lemari tua, dan sebuah jendela kusam yang menghadap tembok. Belakang ruko, tidak ada dapur, tidak ada ruang tamu, tidak ada kenyamanan. Tapi setidaknya, masih ada atap untuk berteduh. Hari-hari kami berjalan lambat. Aku mencoba mencari pekerjaan, apa saja. Aku tak bisa diam di kamar terus, memikirkan kandunganku yang makin terasa berat. Angga bekerja serabutan, dari menjadi kurir sampai jadi penjaga gudang malam hari. Kami hampir tidak bicara, hingga suatu malam, aku menemukan Angga duduk di pojok kamar, menggenggam fotoku bersama Mas Budi, foto yang secara diam-diam ia selamatkan. Sebelum pergi, semua ini salahku, gumamnya lirih. Kalau aku nggak terlalu dekat sama ibu. Kalau aku nggak ngebayangin ibu sebagai pelarian dari kesepianku, semua nggak akan jadi begini. Aku duduk di lantai, menatap dinding kosong. Aku juga salah, kataku pelan. Aku terlalu lengah. Terlalu kosong. Keheningan menggantung di antara kami, lalu dia bertanya, ibu masih ingin pertahankan bayi itu? Aku menatap ke bawah, ke perutku yang mulai membesar. Perlahan, aku mengangguk. Ya, karena anak ini gak salah. Matanya memerah. Ia berdiri, lalu berkata, kalau begitu, aku akan kerja lebih keras. Aku akan tanggung jawab. Meski aku belum tahu bagaimana caranya. Malam itu aku menangis dalam diam. Bukan karena marah. Tapi karena takut masa lalu akan terus mengejarku. Dan takut, anak yang tumbuh dalam rahimku akan lahir ke dunia tanpa rumah. Tanpa arah. Sama seperti kami sekarang. Sudah 2 bulan sejak aku dan Angga terusir dari rumah, perutku membesar. Tubuhku lelah. Dan hari-hari terasa seperti perjuangan tanpa akhir. Aku kini bekerja membersihkan rumah seorang janda kaya, Bu Amira, yang tak pernah peduli siapa aku. Ia hanya ingin rumahnya bersih dan semuanya teratur. Setiap pagi aku naik angkot sambil menahan mual. Aku menyapu dan mengepel dengan perut yang makin berat, lalu pulang dengan kaki bengkak dan hati hampa. Angga juga tak kalah sibuk. Ia bekerja sebagai tukang angkut di pasar malam, membongkar tenda, menarik gerobak, bahkan kadang tidur di lantai kios agar besok pagi tak terlambat. Ia jarang pulang tepat waktu. Tapi setiap kali datang, ia selalu membawa sesuatu untukku, sebotol susu, buah murah dari pedagang pasar, atau bahkan hanya roti sisa yang masih layak makan. Ibu harus kuat, katanya malam itu, saat kami duduk di lantai kamar yang dingin.
Aku tahu ini bukan hidup yang layak. Tapi setidaknya, kita belum menyerah. Aku menunduk, menatap perutku yang mulai terasa bergerak pelan di bawah kulit. Setiap gerakan itu seperti suara bisikan dari kehidupan baru, kehidupan yang belum tahu seperti apa dunia nanti saat ia lahir, tapi kenyataan tak pernah ramah. Suatu pagi, aku pingsan saat menyapu halaman rumah Bu Amira. Kepalaku terbentur tembok. Aku dibawa ke puskesmas dengan ambulans kecil milik RW, tekanan darahnya rendah. Anemia parah. Dan ini risiko tinggi kalau tidak segera dirawat, kata dokter muda di sana. Aku hanya bisa menangis. Bagaimana mungkin aku bisa dirawat? Biaya saja aku tak punya. Saat Angga datang, ia tampak seperti kehilangan warna. Berapa biayanya? Tanyanya panik. Aku menarik tangannya. Jangan cari uang dengan cara yang berbahaya, nak. Kita bisa cari jalan lain, tapi malam itu Angga menghilang. Ia tidak pulang sampai pagi. Aku duduk di ranjang puskesmas yang sederhana, menatap langit-langit yang retak. Lalu aku berpikir, apakah ini balasan atas semua yang telah kulakukan? Apakah aku pantas melahirkan anak ini, di dunia yang bahkan tak memberiku tempat layak untuk tidur? Aku tak tahu jawabannya, yang ku tahu hanya satu, aku harus bertahan. Untuk anak ini. Untuk masa depannya. Meski hidup menolak memberi kami keadilan, aku tak akan menyerah, karena yang paling kutakuti, bukan rasa sakit atau kemiskinan, tapi jika anakku nanti lahir, dan bertanya, kenapa aku ada di dunia ini, Bu? Dan aku tak punya jawaban.